Kaisang Pangarep putra Bapak Haji Joko Widodo. Ya, saya. Saya nikahkan Ananda dengan Erina Sofia Gudono, putri Bapak Haji Muhammad Gudono. Nikah untuk Ananda sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, logam mulia 10, 12, 20, 22 gram dan uang tunai sebesar Rp300.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono resmi menjadi pasangan suami istri setelah menjalani akad nikah tadi siang. Pura Mangkunegaran dan Loji Gandrung bersolek jelang resepsi Kaisang Erina. Tingkah lucu cucu-cucu Presiden Jokowi mencuri perhatian selama rangkaian pernikahan Kaisang Erina. Selamat sore pemirsa, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Sama baiknya, sama segarnya seperti sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda selama 1,5 jam ke depan. Senang sekali rasanya hari ini, Eliza, akhirnya kita bisa bertemu satu frame. Ya, setelah kita hampir berjauhan ya. Tapi karena spesial, ini pernikahan Kaisang dan Erina juga menggabungkan kita berdua sore hari ini. Ya, selain informasi utama tadi, pemirsa kami juga akan menyajikan rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari. Ya, kami juga tentunya akan menghadirkan perbincangan dengan narasumber terkait dengan proses akad pernikahan Kaisang dan Erina yang berlangsung siang hari tadi. Ya, saya Agung Hardiansyah. Dan saya Eliza Hasan. Inilah Berita 1 Sore, BTV Bersatu Menginspirasi. Bahagia dan kami mendoakan agar Kaisang dan Mbak Erina bisa segera menempuh hidup baru, berpesan, saling pengertian, saling melengkapi, kemudian rukun, harmonis sepanjang masa sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Amin. Pak, biasanya kalau orang tua seluruh anaknya nikah kan perasaannya lega, Pak. Pak Jokowi gimana? Senang, bahagia, lega, apalagi? Plong gitu ya, Pak? Plong, Oke. senang, bahagia, berdua lagi. lega, tinggal berdua lagi. Tapi nanti tambah cucu-cucu. Rencananya harapannya dari Kaisang punya cucu berapa, Pak? Tanya Kaisang. Pak, cerita sedikit dong Pak pemilihan Pak Pratikno dan Pak Basuki menjadi saksi. Awalnya gimana Pak? Itu yang milih 100% Kaisang. Kaisang. Oke. Ya, Kaisang. Semua Kaisang. Semua Kaisang. Siap. Sedikit mungkin Pak untuk persiapan ngunduh mantu besok di Pura Ya, Mangkunegaran. semuanya kan sudah dipersiapkan secara detail oleh panitia dari keluarga, dibantu 1-2 oleh menteri. Ya. Bapak dan Ibu kasih hadiah apa, Pak? Kasih hadiah apa? Dari Bapak dan Ibu kasih hadiah apa? Ke Mas Bapak. Hadiah. Kasih hadiah apa, Pak? Kasih hadiah apa? Hadiah cinta. Pak, satu lagi yang mau ditanyain. Pak Erick Thohir kan ketua panitia. Ada alasan khusus memilih Pak Erick
Sudah berpengalaman atau? Ya ini panitianya sebetulnya kan dari keluarga. Kita ini punya gedung, punya catering, punya IO. Jadi udah sehari-hari hanya untuk keprotokoleran kenegaraan kami minta bantuan 1-2 menteri. Pak Eri karena juga memiliki pengalaman manajemen di beberapa event yang kita lihat bisa sedikit-sedikit bantu. Memuaskan Sedikit-sedikit. Pak Jokowi puas ya? Hasilnya memuaskan ya Pak ya? Puas ya? Dengan hasilnya puas Pak Jokowi. Ya insya Allah besok kalau sudah selesai semuanya Siap. Pak Jokowi kita Siap. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Terima kasih Pak. khusus untuk Mas Kaisang sama Mbak Erina apa Bapak? Tadi udah. ya tadi kan sudah. Berangkat ke Solo kapan Pak? Gimana? Berangkat ke Solo? Ini langsung. Oke, Pak. Karena harus mempersiapkan diri, tetapi secara khusus saya tadi sampaikan pada Kaisang ini kan senangnya selengean dan tidak serius. Nah, ini sudah punya istri, saya sampaikan lebih serius sedikit saja. Jangan terlalu serius, nanti cepat tua. Saya sampaikan itu. Siap, siap Bapak. Terima kasih Pak Jokowi. Elisa dan pemirsa, baru saja kita simak bagaimana pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pasca akad yang berlangsung antara putra bungsunya begitu dengan Pilihan Erina Gudono tambatan ya. hatinya tadi yang berlangsung di Pendopo Royal Ambaruk Pojok Jakarta. Pesannya dari sang bapak adalah lebih serius, tapi jangan serius banget, nanti cepat tua ya. Oke. Tadi sempat disampaikan juga ada memang kita melihat pagi tadi ada cukup banyak begitu ya dari para pejabat, kemudian dari rekan-rekan dari Erina dan juga Kaisang yang datang, termasuk pemilihan saksi yang tadi disampaikan bahwa itu adalah keinginannya Kaisang sendiri. Kaisang sendiri yang memilih saksi-saksinya yaitu adalah Menteri PUPR salah satunya Pak Bas dan juga Pak Pratikno ya di sini ya. Baik, kita ke informasi berikutnya di mana pemirsa putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep resmi menjadi suami dari Erina Gudono setelah menjalani proses akad nikah tadi siang. Ya, proses akad nikah tadi berlangsung sekitar pukul 1 siang, di mana kedatangan rombongan Presiden Joko Widodo disambung keluarga besar dari Erina Gudono. Proses ijab kabul ini berjalan lancar. Kakak laki-laki dari Erina Gudono, Alin Adam Rinaldi Gudono, bertindak sebagai wali nikah. Ia menikahkan langsung adik perempuannya. Ya, sementara yang menjadi saksi adalah Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dari pihak Kaisang, sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjadi saksi dari pihak Erina. Binti Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Kaisang Pangarep, putra Bapak Haji Joko Widodo. Ya, saya. Saya nikahkan Ananda dengan Erina Sofia Gudono, putri Bapak Haji Muhammad Gudono. Nikah untuk Ananda sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, logam mulia 10, 12, 20, 22 gram, dan uang tunai sebesar Rp300.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Mari kita doakan bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Lancar sekali tadi pada saat jawab kabul ya, ya. Terlihat lega Satu ya. nafas panjang, kemudian terlihat lega, disambut langsung dengan tepuk tangan dan sorak dari para tamu yang sudah hadir. Selain tadi Pak Pratikno, kemudian juga ada Pak Abbas yang menjadi saksi, pemirsa, ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga yang hadir. Bahkan ini Pak Ma'ruf Amin memberikan khutbah usai proses akad nikah Kaisang Pangarep dan Erina Gudono yang berlangsung di Pendopo Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Ya, Ma'ruf Amin juga menyampaikan nasihat pernikahan kepada keduanya. Oleh karena itu, khususnya kepada kedua mempelai, saya nasihatkan pertama, luruskan niat kalian. Niatkan supaya perkawinan kalian menjadi ibadah. Karena Allah. Karena banyak amalan kelihatannya duniawi, tapi dia menjadi amalan akhirat, berpahala dengan sebab niat yang baik, bihusnin niyah. Bahkan sebaliknya, banyak amalan yang kelihatannya amalan akhirat, tapi dia berubah menjadi amal duniawi, tidak berpahala bahkan berdosa karena niatnya tidak baik. Bisu'in niyah. Karena itu kamu luruskan niatnya, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga ingatkan kepada pengantin yang sudah lama, yang barangkali dulu niatnya belum lurus, belum betul, saya anjurkan niat kembali. Memperbaharui niatnya, mentajdidkan niatnya, membetulkan niatnya, mentashihkan niatnya, supaya sisa perkawinannya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terimalah istri Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada padanya. Terimalah suami Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan apa adanya. Ya, akad nikah Kaisang Erina juga tak hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat saja, tetapi dihadiri oleh sejumlah pejabat negara dan juga tokoh masyarakat. Ya, di sini di banyak 150 undangan menghadiri akad nikah putra bungsu Presiden Joko Widodo. Sejumlah tokoh terlihat menghadiri akad nikah Kaisang dan Erina. Bahkan saksi pernikahan keduanya yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Tak hanya itu, Sri Paduka Mangkunegaran 10 juga turut hadir dalam prosesi akad nikah Kaisang Erina. Harapan dan doa pun dipanjatkan oleh sejumlah tokoh yang hadir. Para tokoh turut mendoakan kebahagiaan pasangan ini. Ini alhamdulillah, jadi semua persiapan, ya saya ini kan selaku tamu dan sekaligus nanti akan menjadi saksi. Alhamdulillah saya lihat semuanya berjalan lancar, jadi mohon doanya teman-teman lah. Ya, semoga acaranya lancar semuanya nih, sampai besok juga kan masih ada. Ucapkan selamat kepada Mas Kaisang, kepada Mbak Erina atas akad nikah yang akan dilaksanakan setelah ini. Kami tentu sekeluarga mendoakan agar selalu bahagia, menjadi keluarga yang selalu rukun, baik dan kedepannya selalu sehat. Ya, pemirsa, proses akad nikah Kaisang Erina ini turut mengundang antusiasme warga di Yogyakarta. Ya, bahkan warga menggelar nonton bareng nih ya, dan juga pemirsa di salah satu pusat perbelanjaan yang berada di sekitar Pendopo Royal Ambarukmo, lokasi akad nikah Kaisang Erina. Proses akad nikah putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono ini turut mengundang antusiasme warga di Yogyakarta. Warga yang tengah berkunjung ke Plaza Ambarukmo, Yogyakarta berbondong-bondong nonton bareng akad nikah Kaisang Erina. Mereka menonton dari layar monitor yang telah disediakan pihak mall. Total ada 4 titik yang disediakan layar monitor untuk nonton bareng. Warga pun menyambut antusias dan ikut senang. Mereka juga turut mendoakan agar pasangan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono menjadi keluarga bahagia. Jujur saya nggak tahu kalau ada nikahannya Kaisang hari ini. Terus traffic jalan juga macet sih. Cuma pas sampai sini kok ada nobar. Ternyata nikahannya Kaisang, aku kira
jadi keluarga yang sakinah mawaddah, terus segera diberi momongan, lancar segala-galanya. Sementara itu, meski lokasinya bersebelahan dengan tempat akad nikah Kaisang Erina, pusat perbelanjaan tersebut tetap dibuka dan beroperasi seperti biasanya. Hanya saja pintu timur ditutup selama prosesi akad nikah mulai pukul 10 pagi tadi hingga pukul 5 sore. Pengunjung diarahkan melalui satu pintu utama di sisi selatan. Adam Mardian, Yogyakarta. Ya, pemirsa, sejumlah persiapan di Pura Mangkunegaran terus dilakukan jelang kirap budaya dan resepsi besok di Solo, Jawa Tengah. Oke, informasi akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Berita 1 Sore. Didukung oleh energi tangguh yang kumiliki membuatku bisa bergerak lebih jauh. Hari demi hari, demi mencapai kehidupan yang lebih. Selama 65 tahun bersama Pertamina, energi telah menggerakkan kita manusia-manusia tangguh. Mengalahkan tantangan, mencapai kehidupan yang lebih baik. Tak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Pertamina, energizing your life, energizing you. Upgrade paket combo First Media Anda dan daftarkan pembayaran tagihan menggunakan auto debit kartu kredit. Dapatkan diskon 30% dan reward hingga Rp250.000 serta bonus eksklusif channel Stingray Festival 4K. Nikmati internet dan hiburan yang beneran tanpa batas. Nyata hematnya dengan bonus berlimpah. Promo eksklusif untuk bank yang bekerja sama. Informasi lebih lanjut hubungi First Media. Rangkaian prosesi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Dua jiwa, satu cinta. Spesial Kirap Budaya, Minggu 11 Desember pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live hanya di BTV. Informasi seputar prosesi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Dari persiapan jelang perhelatan sampai dengan rangkaian prosesi pernikahan. Dibahas lengkap, menarik, dan eksklusif dalam Berita Viral. Berita Viral spesial 2 jiwa 1 cinta. Eksklusif hanya di BTV. Jangan lewatkan ujung-ujungnya dangdut Sabtu 10 Desember pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Tingkah anak kos emang ada aja. Pintar selap-selip dan juga kreatif. Saksikan kehidupan anak kos di ibu kota bersama Indekos. Setiap Sabtu jam 9 malam hanya di BTV. Resepsi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono Minggu esok. Sejumlah persiapan terus dimatangkan. Salah satunya persiapan dalam menghias jalan menuju Pura Mangkunegaran agar terlihat lebih semarak. Belasan perajin janur yang berasal dari kota Yogyakarta didatangkan ke Solo untuk membuat berbagai hiasan dari daun kelapa muda atau janur. Mereka membuat penjor, bajikan, serta lampion. Menurut salah satu perajin, ada 46 penjor yang akan dibuat untuk menghias jalanan. Mulai dari perempatan Ngersopuro hingga menuju pintu utama Pura Mangkunegaran.
Selain membuat 46 penjor, para perajin lainnya juga membuat 30 lampion dan 2 pajegan. Dibutuhkan setidaknya 75 pelepah janur, 25 batang pisang, 46 bambu, dan sejumlah alat bantu lainnya untuk membuat hiasan dari janur ini. Total 16 perajin yang dilibatkan. Mereka berasal dari sebuah kelompok bermain bernama Janurku yang berada di kawasan Goa Selarong, Yogyakarta. Mereka pun antusias dan senang dilibatkan dalam pernikahan Kaesang Erina. Membuat penjor dan lampion, membantu ini Pak Jokowi untuk mantu untuk acara besok pagi. Ini dengan semua yang membuat ada penjor dan ini pajegan dan gantungan yang lampion ini semuanya, dan ini sudah siap, sebagian sudah dipasang. Ini di sepanjang jalan mau masuk pintu Mangkunegaran sampai Semua berbenah, semua bersiap begitu ya jelang acara Kira besok dan Jagoduh bantu resepsinya. Luar biasa, ada 46 janur ini ya disiapkan untuk menghiasi kota Solo besok. Penasaran seperti apa sih Betul, ya? pasti akan indah. Tetapi nanti. untuk mengetahui juga seperti apa kemudian persiapan jelang ngunduh mantu dan resepsi Kaesang Erina besok, kita akan langsung saja tanyakan kepada rekan yang berada di Solo, Jawa Tengah. Ada Rahman di Loji Gandrung. Rahman, bagaimana kondisi terkini di Loji Gandrung tempat Anda berada saat ini, Rahman? Ya, Agung, jadi posisi saya saat ini berada di Loji Gandrung. Ini merupakan rumah dinas Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang hanya dipakai saat rapat atau kemudian menerima tamu. Dan pada hari Minggu besok, 11 Desember 2022, akan menjadi titik awal ya, prosesi ngunduh mantu Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana Joko Widodo terhadap anaknya yang sudah menikah, Kaesang Pangarep dan juga Erina Gudono. Saat ini di Loji Gandrung ini sedang digelar gladi resik persiapan. Jadi kereta kencana yang nanti akan membawa pasangan Kaesang dan juga Erina juga sudah didatangkan di depan Loji Gandrung begitu. Erina dan juga Kaesang nanti akan menaiki kereta kencana dan ditarik oleh 6 kuda betina, dan kemudian di sejumlah kereta kencana lain nanti juga akan mengiringi kereta kencana pengantin, dan nanti paling ujung nanti akan ada kereta kencana yang akan dinaiki oleh Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana. Sementara di belakang saya ini adalah sejumlah kendaraan yang nanti akan turut mengiringi kirap kereta kencana melewati jalur Slamet Riyadi yang setiap hari Minggu biasa dipakai untuk Car Free Day, dan tentu masyarakat nanti juga akan banyak sekali begitu yang berada di Slamet Riyadi. Dan di sepanjang jalan Slamet Riyadi juga memang sudah disiapkan stage untuk panggung hiburan, musik-musik tradisional, tari-tarian tradisional, dan juga ada stand-stand makanan, termasuk juga makanan dari produk usaha milik Kaesang Pangarep. Agung. Baik, Rahman, untuk mengantisipasi potensi kemacetan di lokasi sepanjang kirap besok, sudah adakah informasi kemana saja lokasi-lokasi rekayasa jalur lalu lintas? Ya, sudah ada. Jadi ada 2 titik kantong parkir yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Yang pertama adalah di Benteng Vastenburg. Ini buat masyarakat begitu yang datang nanti akan yang di luar 12 hotel prioritas, karena memang tamu-tamu yang menginap di 12 hotel prioritas nanti akan diangkut menggunakan shuttle bus begitu menuju Pura Mangkunegaran, titik resepsi pernikahan Kaesang Erina. Namun untuk masyarakat yang hadir atau yang kemudian menginap di luar 12 hotel prioritas, maka mereka nanti akan bisa menggunakan kantong parkir di Benteng Vastenburg dan juga di Stadion Manahan yang nanti tentu cukup banyak bisa
memuat kendaraan atau memarkir kendaraan di dua lokasi yang cukup besar tersebut. Dan memang resepsi pernikahan akan berlangsung sebanyak 2 kali, yaitu pada pagi hari dan juga pada malam hari. Ini memang kaitannya untuk membuat arus lalu lintas di Kota Solo tetap lancar, karena memang pada saat hari besok pernikahan atau pada saat resepsi pernikahan Kaisang dan juga Erina tidak ada penutupan jalan sama sekali. Jadi jalan akan tetap dibuka, termasuk Jalan Slamet Riyadi, karena memang kalau jalan Slamet Riyadi memang setiap hari Minggu selalu ditutup ya, karena memang ada Car Free Day. Jadi nanti tetap Jalan Slamet Riyadi dipakai untuk Car Free Day, masyarakat bisa melihat kirap pengantin yang kemudian jaraknya dari Loji Gandrung, lokasi saya melaporkan ini, menuju ke Pura Mangkunegaran, itu sekitar 1,8 km yang mungkin bisa ditempuh sekitar 20 sampai 30 menit perjalanan. Dan masyarakat nanti di sepanjang rute, baik di Jalan Slamet Riyadi, kemudian nanti sampai di perempatan Ngarsopuro, hingga kemudian di pintu utama, pintu selatan, Pura Mangkunegaran, itu semuanya nanti akan diatur oleh petugas keamanan yang berjaga tentunya. Agung. Ya, Rahman, kalau kita lihat tadi ada katakan terkait dengan kendaraan, mengingat pernikahan sebelumnya kakak-kakaknya, kita tahu bahwa para tamu undangan akan menggunakan beca menuju tempat resepsi. Apakah kali ini juga dipersiapkan terkait dengan hal itu, dan juga bagaimana kesiapan terkait dengan pengamanannya juga, Rahman? Ya, persoalan becak atau andong yang nanti akan digunakan para tamu-tamu yang akan memarkir kendaraannya di Benteng Patonbek dan juga di Stadion Manahan. Kemarin sempat kemudian kemungkinan tidak digunakan karena untuk efektivitas begitu ya. Namun pihak kepolisian daerah Jawa Tengah meralat dan akhirnya kemudian memutuskan untuk menggunakan becak dan juga andong. Jadi kalau Anda nanti akan mendatangi Kota Solo untuk untuk menghadiri resepsi dan memarkir kendaraan di Benteng Patonbek, maka Anda akan diangkut menggunakan beca. Ada ratusan beca tidak hanya di Kota Solo tapi di luar Kota Solo yang nanti akan ada di Benteng Patonbek untuk mengangkut para tamu undangan. Tetapi kalau Anda akan memarkir kendaraannya di Stadion Manahan, maka Anda akan kemudian diangkut menggunakan andong yang akan disiapkan di Stadion Manahan untuk mengangkut secara bergantian para tamu undangan resepsi pernikahan Kaisang dan juga Erina menuju Pura Mangkunegaran. Jaraknya memang kurang lebih sama antara Benteng Patonbek dan juga Pura Mangkunegaran menuju, maksud kami Benteng Patonbek dan juga Stadion Manahan menuju Pura Mangkunegaran, titik lokasi resepsi pernikahan Kaisang dan juga Erina. Elisa. Baik. Kami percaya bahwa persiapan dan persiapan sudah memasuki tahap final begitu ya, karena besok bila kita lihat Agung nih di belakangnya Rahman saja sudah mulai bersiap nih ya, nampaknya mau ada apel sore mungkin kita atur persiapan seperti itu. Kita berharap mudah-mudahan esok hari seluruh rangkaian acara juga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Rahman atas laporan Anda, selamat kembali bertugas Rahman dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, setelah resmi menjadi suami istri usai akad nikah siang tadi, Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono akan kembali menggelar serangkaian acara pernikahan Minggu besok. Nah, rangkaian acara ini dimulai dari ngunduh mantu di Loji Gandrung dan dilanjutkan dengan resepsi di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Ya, berikut kami hadirkan rangkaian acara pernikahan Kaisang Erina. Dan jangan lupa saksikan dalam program Berita 1 Spesial 2 Jua 1 Cinta Kaisang Erina besok mulai pukul 6.40 waktu Indonesia Barat.
Ya, itu tadi deretan rangkaian acara yang akan berlangsung esok hari, Eliza. Tetapi pihak kepolisian juga ini memperlakukan pengalihan arus ya. Betul. Tadi juga yang dikatakan oleh Rahman, di mana pengalihan arus lalu lintas saat kirap pernikahan Kaisang Erina dari Loji Gandrung menuju ke Pura Mangkunegaran Minggu esok. Ya, dan berikut kami hadirkan pula data sejumlah ruas jalan yang dialihkan saat berlangsungnya kirap berdasarkan data dari Polda Jawa Tengah. Nah, pemirsa, usai jeda pariwara kami juga masih akan kembali dengan perbincangan mengenai rangkaian proses adat pernikahan Kaisang Erina bersama narasumber dan dipandu oleh rekan saya, Eliza Hasan. Saya tinggal dulu ya, Baik, terima kasih. Tetaplah bersama kami pemirsa di Berita 1 Sore.